Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di kuliah perlakuan permukaan. Hari ini kita akan membahas ya mengenai metode lapisan yang dinamakan hot dip ya, hot dip aluminizing dan hot dip thinning ya, kelanjutan dari kuliah minggu lalu ya. Oke, sudah kalian bisa lihat ya. Sebagai reminder, kita hari ini ada kuis ya. Nanti jam 9.40 ya. Kuis 9.40, kuis kedua ya. Jadi silakan kalian nanti siap-siap di jam 9.40 untuk kuis kedua. Suara saya terdengar kan ya? Sudah, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Oke, jadi masih membahas mengenai metode thermal ya. Salah satu proses yang juga banyak digunakan ya di industri untuk pelapisan adalah hot dip thinning ya, atau ini celup panas timah ya, SM, dan hot dip aluminizing atau celup panas aluminium ya. Jadi selain hot dip galvanizing atau celup panas seng, ada juga celup panas timah dan celup panas aluminium ya. Kita bahas mengenai hot dip thinning ya, atau celup panas timah ya. Di sini yang digunakan sebagai pelapis adalah timah ya, di mana timah tersebut dicairkan dalam suatu pot ya. Kemudian benda kerja ya yang akan dilapis itu nanti dimasukkan ke situ ya. Nah, biasanya untuk pelapisan timah itu prosesnya jarang yang menggunakan metode batch atau celup dengan pencelupan langsung gitu ya, dengan pencelupan benda kerja secara langsung ya. Tapi di sini yang banyak itu yang digunakan adalah otomatis ya, proses continuous, celup panas continuous gitu ya. Sebelum pelapisan sama seperti halnya dengan galvanizing ya. Jadi benda kerja disiapkan dulu permukaannya ya, dengan prosedur-prosedur yang hampir mirip ya, degreasing, lalu acid cleaning ya, atau pickling istilahnya ya, lalu aktivasi ya permukaannya. Nah, benda kerja yang paling banyak digunakan diproses, dilapisi gitu ya, antara lain adalah baja ya. Jadi di sini baja berupa lembaran ya, yang digulung ya biasanya, hot roll coil istilahnya, CRC. Itu dibuka dulu gulungannya ya, lalu dimasukkan ke dalam mesin continuous hot dip thinning ya. Lalu baja tadi dengan proses otomatis ya, melalui pengerolan gitu ya, di
dilewatkan atau dimasukkan ya ke dalam pot timah cair ya. Nah, biasanya timah cair tadi itu diberi flux ya, diberi chemical ya, di sini ZnCl2 ya, menghasilkan lapisan di permukaan timah cair ya, yang cukup tebal ya, 1 sampai 2 inci ya. Jadi fungsinya adalah memproteksi supaya timah tidak langsung kontak dengan udara ya, bisa mengakibatkan oksidasi ya. Nah, setelah melewati timah ya, setelah melewati timah cair, baja tersebut selanjutnya diproses lebih lanjut, dalam hal ini diaktifasi ya oleh water drip. Jadi seperti di quench gitu ya, dengan air ya, pada kecepatan, karena ini sangat cepat ya, 0 sampai 165 meter per detik ya. Kemudian dilewatkan pada suatu roll ya, yang berfungsi untuk mengaplikasikan lapisan grease ya, dan dilewatkan pada wiper roll vertikal ya, untuk meratakan grease tersebut gitu ya. Kemudian secara vertikal setelah melewati roll tersebut didinginkan ya. Jadi baja yang sudah ada lapisan timahnya didinginkan oleh udara ya. Sehingga lapisan timah yang ada di permukaan baja itu mengalami pembekuan. Ya. Nah, lembaran baja yang sudah dilapis kemudian dicuci ya. Misalkan menggunakan deterjen alkalin ya, untuk menghilangkan grease di permukaan, diikuti dengan proses pengeringan ya oleh tiupan udara panas, atau juga alternatifnya bisa dipoles ya, dengan buff polisher ya. Nah, sama halnya dengan hot dip galvanizing, nanti kualitas permukaan lapisan itu dilihat ya dari adanya cacat. Cacat di sini umumnya istilahnya kalau di industri hot dip itu dinamakan bare spot ya. Cacatnya itu dinamakan bare spot. Bare spot. Ini cacat yang sering ada ya. Jadi dari namanya ini adalah titik di permukaan ya, di permukaan baja yang tidak terlapis timah cair ya, atau timah lah ya. Titik di permukaan baja yang tidak terlapis timah, istilahnya bare spot ya. Itu ya yang paling banyak harus diperhatikan ya ketika kita melakukan proses celup panas ya. Selain itu appearance juga jadi penting ya, apakah permukaannya dry, dull ya, atau dull itu kusam ya, itu juga penting ya. Nah, untuk ketebalan ini bisa untuk timah ya. Untuk timah itu 1,5 sampai 0, atau 1,5 sampai 4, 10-3 mm. Sekitar berapa mikron? Dikali 10 pangkat 3. 1,5 milimeter itu sama dengan 10 min 100 mikron. 1 mili itu berapa mikron? 1000 ya.
kalau nggak salah. 1 mili 1000 mikron, berarti ini sekitar 1,5 sampai 4 milimeter. Ya. Tolong dicek benar. Mikron, tolong cek ya, benar nggak ini? Atau 100? Betul Pak, 1000 Pak. 1000 ya, oke. Nah, itu ketebalannya. Nah, untuk perbandingan kalau kita bicara celup panas, seng ya. Seng itu yang biasa dipakai di otomotif saja ya. Itu tebal pelatnya sendiri, kalau kita bicara pelat yang banyak digunakan di mobil ya, untuk atap ya, untuk bagian pinggir ya, yang dipres gitu ya. Itu sekarang itu berkisar tebalnya itu di pelatnya di 0,6 sampai 0,7 mm. Itu ketebalan pelatnya. Nah, lapisan sengnya ya ada kemungkinan ini mikron juga ya kisarannya. Jadi ini biasanya udah include lapisan sengnya. Berarti ya mungkin kisarannya hampir sama ya. Sekitar segitu di mikron ya. Bedanya kalau untuk di seng, ini lapisan seng ini fungsinya kan untuk proteksi ya, Fe dari korosi ya, dia punya sifat sakrifisial anode ya, jadi melindungi Fe di bawahnya dari korosi. Nah, sedangkan sedangkan timah, kalau kalian lihat posisinya di deret EMF atau di tabel standar potential reduction misalnya, itu ada kemungkinan Sn itu posisinya ada di atas Fe, lebih positif. Jadi ini dia bersifat lebih katodik nantinya. Ya. Lapisannya bersifat lebih katodik, lebih mulia ya dibanding Fe. Beda sama seng yang mungkin posisinya itu di bawah ya, dia bersifat lebih anodik ya. Jadi kalau ada korosi, seng yang akan terserang. Tapi untuk kasus timah, selama dia lapisannya tidak ada cacat, oke. Tapi kalau sudah ada cacat, Fe-nya yang akan diserang korosi. Nah, ini skema prosesnya itu sendiri ya, yang mungkin diadopsi di industri banyak seperti ini ya. Jadi tadi seperti saya ceritakan, benda kerja yang dilapis biasanya baja ya. Di sini bajanya CRC, cold roll coil ya. Ini biasanya kalau di KS, Krakatau Steel, ini keluar dari CRM, cold roll mill ya. Jadi sudah tipis ya ketebalannya. Dalam keluar produknya biasanya dalam bentuk coil, karena untuk memudahkan ditransportasikan gitu ya, ke pabrik, ke klien ya. Nah, setelah sampai klien, coil ini dibuka lagi ya, istilahnya rewinding ya, dibuka kembali. Lalu ini bukan hanya satu coil ya, nanti ada beberapa. Nah, antara coil 1 dengan coil 2 itu di welding nanti ya, pelatnya di welding supaya ininya terus continuous ya. Di welding ya. Misalkan menggunakan weldingnya biasanya menggunakan SAW
submerged earth welding. Setelah di weld baru di istilahnya ya dijalankan ya rollnya, terus melaju nih masuk ke sebetulnya sebelum ke sini sudah dimasukkan dulu ke tadi ya cleaning ya, ada degreasing, ada acid pickling, baru aktivasi. Urutan prosesnya ini biasanya proses cleaningnya gitu, degreasing lalu rinsing, acid pickling lalu rinsing, baru diaktifasi. Nah ini contohnya diaktifasi masuk ke zinc klorida ya. Selanjutnya ini baru dimasukkan ke pot ya, pot atau crucible. Dalam hal ini timah cair ya. Temperaturnya di kisaran 250 sampai 290 derajat Celcius. Ya, timah titik cairnya rendah ya. Kemudian setelah masuk keluar ya. Ini dengan kecepatan tertentu ya. Lalu biasanya kalau di industri sudah dilengkapi misalkan dengan sensor ya untuk mengukur ketebalan, lalu mengatur ketebalan ya, ketebalan timahnya itu bisa diatur misalkan dengan menggunakan ini ya. Istilahnya apa ya? Ya semacam alat gitu ya untuk mengatur ketebalan timah. Setelah itu baru timahnya yang sudah nempel ya, di permukaan baja itu didinginkan ya, didinginkan sehingga di sini terjadi proses solidifikasi timah di permukaan baja ya. Kemudian untuk memastikan ada cacat atau tidak, biasanya nanti selain ketebalan yang diukur ada juga di situ dipakai alat UT misalkan ya, ultrasonic distance untuk ketebalan, lalu untuk cacat ada dilengkapi kamera ya, untuk monitor ada defect di situ. Kameranya bisa mengcover dari kiri sampai kanan biasanya ya, kecepatan tinggi itu ininya melaju bajanya ya. Nah, setelah itu baru tadi tahapan selanjutnya kalau diperlukan apa istilahnya, diperlukan grease ya diberi grease di permukaannya atau kadang diberi tambahan kalau untuk misalkan di kasus seng itu ditambahi inhibitor ya di permukaannya. Atau ada juga inhibitor, istilahnya bukan inhibitor ya, jadi ada kertas gitu ya, kertas pembungkus nantinya, pembungkus foilnya yang punya kemampuan hampir sama ya, punya minyak gitu ya, si kertasnya sebagai inhibitor ya. Melindungi seng atau baja itu dari korosi selama proses pengiriman ya. Ini nanti digulung ya, digulung. Setelah digulung ya dipotong diameter tertentu, kemudian atau berat tertentu, biasanya ininya berat ya, yang dijadikan parameternya berat. Setelah digulung dikemas ya. Kalau yang apik ya prosesnya dikemas ini dengan kertas khusus ya. Kertasnya mirip kertas minyak gitu ya, ada minyaknya.
fungsinya itu sebagai inhibitor ya, mencegah seng atau baja ya terkorosi selama proses pengiriman. Ya. Ini jadi sangat penting kalau misalkan ngirim dari satu negara ke negara lain, misalkan dari Jepang ke Indonesia ngirim ya. Lewat laut. Nah, itu jadi penting ya, dikemas supaya tidak terkorosi ya. Itu adalah skema proses pelapisan timah ya. Jadi kalau kalian nanti KP untuk timah saya belum punya ini, tapi kalau di seng kalian bisa cek di Asosiasi Galvanis Indonesia ya. Nah, di situ ada beberapa list perusahaan yang bergerak di bidang pelapisan seng ya. Misalnya ada Spindo, ada JSGI. JSGI ini punya JFE misalnya. Nippon Steel juga punya kalau nggak salah di patungan Nippon Steel KS ya. Mereka bisa mensuplai baja lembaran yang digalvanis ya, yang dilapis seng. Untuk timah langsung biasanya diadopsinya oleh industri ya pengemasan makanan, pengemasan minuman, ya, kaleng, makanan kaleng itu banyak diadopsi timah, ya, baja yang dilapisi timah. Nah sampai situ dulu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang ini kan timah tuh kan logam yang cukup ringan ya. Bukan Nah kalau ringan, misal nggak ringan. Densitasnya berapa coba timah? bentar ya, coba. Ringan mana timah sama aluminium? Bentar ya, Pak. Nggak ringan timah. Tapi saya cuma mau nanya aja sih, Pak. Kayak di itu di pencelupan tuh bakal ini nggak kayak muncul kayak semacam pergerakan gitu di cairannya. Itu bakal ngaruh nggak sih ke hasil pelapisan ininya, timahnya? Pergerakan di cairan timahnya di dalam tanknya itu, Pak. di sini, Pergerakan cairannya ya. di sini tentu karena ada efek ini pemanasan ya. Bisa saja di situ timahnya nggak diam, maksudnya ya, timah cairnya ada pengadukan gitu ya. Iya betul, Pak. Ada stirring effect. Tidak terlalu ini sih, tidak terlalu problem kalau soal itu. Yang problem itu biasanya adalah terbentuknya di permukaan di sini ada terak ya. Ada Iya. terak yang disebut istilahnya dross ya. Nah, ini jadi problem ya. Biasanya dross itu kalau kalian cek komposisinya itu di situ lebih ke merupakan oksida yang terbentuk senyawa antara Fe ya, dengan Sn dengan oksigen ya. Kalau di kasus seng Fe seng dengan oksigen ya. Nah, Fe-nya biasanya dari mana? Dari baja ya. Lama-lama cairan timah atau cairan sengnya ini kan di temperatur tinggi ya beroperasi. Lama-lama si baja yang masuk itu kan mengotori ya, mengotori dengan istilahnya larut sebagian gitu ya. Jadi besinya bisa dissolve ya, larut ya. Lama-lama konsentrasi besi di sini makin tinggi ya, sampai jenuh. Nah kalau jenuh dia jadi dross
Jenuh di sini, Fe di sini bisa jadi bereaksi sama oksigen yang kalau ada jadi oksida besi di permukaan, atau bisa bersenyawa dengan seng dan oksigen jadi Fe seng oxide misalnya ya. Itu yang lama-lama bisa mengurangi kualitas timah cairnya. Dalam hal ini dipengaruhi di sini adalah pertama lapisannya bisa jadi mengandung pengotor, impurity. Kedua, sifat lapisannya berubah, misalkan yang ulet asalnya jadi brittle gitu ya, karena tadi pengotor tersebut. Pengotornya tuh seperti kerak gitu ya Pak, berarti ya. Kalau Ya, misalkan di steel making. kalau kalian lihat nanti biasanya ngambang di atas, hampir sama kayak slag ya kalau di Ya, mesin. slag betul. Oke, makasih Pak. Kalau ini dross biasanya Berarti udah disebutnya. terjawab ya tadi tanya saya. Makasih Pak. Seng timah itu densitasnya hampir sama kayak baja 7,3 ya. Jadi kalau baja 7,8, timah itu 7,3 ya. Nah, kalau ringan aluminium ya, aluminium hanya 2,7. Pak, izin bertanya, Pak. Mm. Setahu saya kalau timah itu kan ada dua, Pak ya. Ada yang apa warnanya itu putih gitu, itu strukturnya BCC gitu, Pak. Ada yang abu-abu gitu, itu biasanya FCC gitu. Kalau dari literatur itu densitasnya kan berbeda juga, Pak. Nah, Ya, kalau di dalam proses ini itu timah mana Pak yang digunakan? Lalu kira-kira di dalam Pak timahnya itu apakah ada seperti aditif yang ditambahkan itu apa Pak ya kira-kira? Kalau misalnya ada. Masih Pak. ya. Ya, nanti dicek aja di 250 290 timahnya apa tipenya, FCC atau BCC ya. Kalau kita cek misalnya ya, diagram fasa timah. Misalnya kita lihat saja sistem SNPB tapi bagian SN murninya ya. Nah, ini ya. Sebentar. Ini saja. Misalkan kita lihat saja contoh di sini SNBI ya. Kalau kita bicara SN murni ya. SN murni itu titik cairnya tadi 230 ya di sini nih. 230-an derajat Celcius. Kalau di atas temperatur ini fasanya apa? Liquid ya. Iya, liquid Pak. Liquid. Liquid ini dia strukturnya apa? Liquid ya, bukan Liquid Pak, nggak ada padat ya. kristalnya ya. Di bawah itu, ini kalau lihat SN murni ya, di sini apa? SN murni ini apa? BCC atau FCC? Ya. Jadi coba FCC, saya Pak. cek ya. Kristal SN ya, kristal structure BCC ya atau BCT. Diamond structure ya. Jadi SN itu tetragonal kadang disebutnya, atau tadi apa istilahnya? BCT Pak ya. Diamond ya.
Oh, BCT atau body centered trigonal. ya cubic tapi diamond ya, diamond structure. Jadi kalau kamu bicara tadi warna putih, warna abu, itu ada kemungkinan bukan timah murni yang di ini ya. Iya, Pak. Bukan timah murni tapi yang sudah dipadu misalnya tadi dengan sedikit PB ya atau dengan sedikit BI misalnya ya. Tapi kalau Iya, Pak. kita bicara timah murni itu harusnya dia hanya satu fasa ya di bawah melting temperature itu hanya satu fasa. Ya, strukturnya tadi tetragonal misalnya ya. Nah itu ya. Ada kemungkinan kalau warnanya abu atau berubah bisa jadi itu sudah dipadu dengan elemen lain ya. Sudah dipadu dengan elemen lain ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, biasanya yang digunakan untuk pelapisan itu adalah timah murni ya. Ada tadi mungkin ada istilah kalau kita bahas minggu lalu ada istilah yang namanya terne. Terne itu apa? Paduan apa? Paduan PB sama SN, Pak, ya kalau Nah, nggak salah. ya, itu Jadi terne. 10%. Ya. Betul. Nah, itu bisa jadi kalau terne itu juga digunakan ya untuk pelapisan ya. Untuk pelapisan dengan metode hot dip. Jadi kalau mungkin yang timah murni kecenderungannya putih ya, yang terne karena ada PB-nya itu kecenderungannya abu ya, atau sebaliknya ya, yang terne putih, yang timah murni PB abu gitu ya. Kalau untuk industri makanan berarti kemungkinan besar yang murni, Pak, ya. Betul, karena Oh, PB ya. pasti nggak boleh kan Toksik, Pak, ya. toksik, Oh, dilarang. baik, Pak. Siap-siap. Ya. Ada lagi, silakan. Kita sudah minggu ke-4 ini ya. Kelima, Pak, ini, Pak. Udah minggu kelima ya. Oke. Ya. Berarti tinggal 2 pertemuan lagi untuk UTS ya setelah itu. Jadi kita minggu depan thermochemical, lalu modul setelah itu modul 7, baru setelah itu UTS ya, UTS. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, salah satu metode lain atau proses lain yang masuk ke dalam proses thermal itu adalah aluminizing ya. Tapi di sini jangan kebalik atau jangan tertukar dengan proses aluminizing di yang namanya metode termokimia ya. Itu prinsipnya beda, sangat berbeda ya. Jadi kalau mau lengkap hot dip aluminizing ya, jangan aluminizing saja. Nah, pada hot dip aluminizing yang dicairkan adalah aluminium ya. Yang dicairkan di sini adalah aluminium logamnya, lalu dilapiskan sama ini ke baja ya biasanya ya. Preparasinya sama ya, setelah dibersihkan substrat itu dicelup ya ke dalam aluminium pot istilahnya. Bisa aluminium di sini murni ya, bisa paduan ya. Untuk kasus aluminium bisa Al murni, bisa Al paduan. Ini sebetulnya kandidat dulu itu bersaing sama seng ya. Kandidat untuk melapisi baja guna kebutuhan otomotif zaman dulu ya. Bersaing seng sama aluminium. Cuman karena
seng itu jauh lebih istilahnya apa ya, mudah ya dari sisi proses, tidak banyak masalah, maka seng yang unggul. Tapi sekarang seiring dengan pemakaian seng yang semakin banyak, ketersediaan seng juga semakin terbatas ya, dan itu mengakibatkan harganya semakin mahal. Nah, beberapa industri otomotif itu sudah mulai mengarahkan riset mereka itu ke pelapisan aluminium ya, atau setidaknya mengganti sebagian seng dengan aluminium ya. Jadi dalam rangka tadi mengurangi kebutuhan terhadap seng karena seng itu harganya mahal ya. Salah satu supplier seng itu yang banyak itu adalah Australia ya, negara di tangga kita di ASEAN ya, di Asia itu Australia ya. Mereka banyak menghasilkan seng ya, dan banyak diimpor oleh negara kita juga ya untuk galvanizing. Nah, itu latar belakangnya ya. Nah, aluminium sebetulnya kalau dilihat dari performance ya, ketahanan korosi itu sebetulnya sangat baik ya. Bisa di beberapa poin lebih unggul daripada seng ya. Di beberapa poin bisa lebih unggul daripada seng ya. Nah, hampir sama dengan seng ya, nanti ketika baja dicelup ke aluminium ya, itu terbentuk yang namanya senyawa intermetalik ya. Kalau di kasus Al itu adalah iron aluminide ya, FeAl. Kalau di kasus seng itu FeZn ya. Itu dari sisi nanti lapisan yang terbentuk ya. Nah, tebalnya sendiri itu sangat dipengaruhi oleh waktu celup ya, dan juga temperatur dari logam cairnya ya, ketika dilapiskan ke substrat gitu ya. Nah, ini contoh lapisannya ya. Mungkin saya belum ngasih yang seng, tapi nanti setelah ini kita balik ke yang seng ya. Ini contoh lapisannya ya. Di sini baja substratnya. Lalu yang ini, yang alloy layer ini yang kita sebut senyawa intermetalik ya, FeAl. Kemudian di atasnya baru aluminium ya. Hampir murni sampai ke atas sudah sangat murni Al ya. Nah, ini adalah contoh karakteristik dari lapisan Al yang dihasilkan oleh proses celup panas ya. Nah, ini hampir sama sebetulnya, kualitas lapisan sangat tergantung pada ya kebersihan dari substrat ya sebelum pelapisan. Tahapannya juga hampir sama ya, preparasi lalu preheating bisa ya, lalu pelapisan ya. Untuk preparasi permukaan di sini ya mirip ya. Kotoran yang ada di permukaan dihilangkan ya. Misalkan menggunakan chemical cleaning atau dengan metode oksidasi reduksi ya pada temperatur tinggi ya. Kemudian tahap 2 kalau masih ada oksida direduksi ya menggunakan gas tertentu, misalkan gas yang dipakai untuk reduksi kalau di industri pakainya H2 ya, atau pakai misalkan
CO2 ya. Itu untuk reduksi ya. Jadi reduksi itu karena di permukaan AL-nya masih ada oksida yang kalau dibiarkan itu bakal terus ada ya, dan ketika masuk di pelapisan, di tahap pelapisan, oksida itu tidak akan mudah ditempeli oleh lapisan seng ya, atau lapisan AL, sehingga itu harus dihilangkan. Ingat ya, oksida itu sangat stabil ya. Jadi kalau di permukaan ada oksida, nah ini sukar dihilangkan dengan prosedur biasa ya biasanya. Apalagi kalau dia cukup dalam ya. Nah, cara lainnya adalah dengan proses reduction. Karena reaksi antara AL dengan substrat baja sangat cepat, ya, waktu pencelupan, temperatur AL cair dan temperatur substrat sebelum masuk dan keluar pot harus diatur, ya, harus diatur untuk mencegah pembentukan senyawa FeAl yang berlebihan. Ya, jadi ketebalan senyawanya atau jumlah senyawa FeAl yang terbentuk itu harus dikendalikan, ya. Karena biasanya senyawa-senyawa intermetalik itu bersifat sangat getas, ya, keras dan getas. Sehingga kalau tidak dikontrol ketebalannya itu nanti akan menyusahkan ya di proses selanjutnya. Misalnya nanti setelah celup panas ya, itu masuk tahapan press ya misalnya. Jadi ini baja dilapis gitu ya. AL atau seng ya dengan celup panas, itu selanjutnya kan dipres. Kalau mau dijadikan komponen otomotif misalnya harus dipres, harus diforming. Nah, kalau lapisannya getas, misalnya saya punya pelat lurus, di bending kayak gini. Ini ada lapisannya, ya. Ini ketika di bending ini bisa pecah, ya. Lapisannya bisa istilahnya apa? Spool off, ya. Makanya itu harus diperhatikan, ya. Baik di pelapisan AL, di seng, ya, itu harus diperhatikan, ya. Ya, termasuk di timah ya kalau memang untuk tapi di timah itu kan dari sisi proses selanjutnya tidak terlalu kompleks ya. Paling produknya jadi apa? Kaleng gitu ya, yang tidak dari sisi apa? Dari sisi deformasi tidak terlalu kompleks kalau dibandingkan kalian melihat proses-proses forming yang ada di industri otomotif ya. Misalkan untuk membuat pegangan pintu, membuat pintu ya, membuat rocker arm dan seterusnya, yaitu dari sisi deformasi itu bisa sangat ekstrim, sangat besar ya. Sehingga lapisan yang dibuat di atas baja tadi itu harus punya sifat ulet juga gitu ya. Nah, ini contoh ya pengaruh proses otip AL ya, celup panas AL. Ini pengaruh waktu celup ya terhadap ketebalan dari lapisan difusi ya, FeAl ya, lapisan intermetalik. 4 menit itu bisa 100 atau 75 mikron ya. Untuk ALSI ya, AL 12% SI. Kalau kita bicara ALSI kemarin di diagram fasa, ini ada kemungkinan sudah masuk eutectic ya.
bukan eutektik, hiper eutektik aluminium alloy. Kalau asumsi kemarin 11,9 ya, eutektik poinnya. Nah, ini 12,2. Lalu ini yang pure AL ya. Aluminium murni itu bisa sangat tebal, itu sampai 250 mikron ya. Nah, di sini kalian bisa analisis kenapa kalau AL murni bisa lebih tebal ya, diffusion layer-nya dibanding ALSI. Ya, ini misalkan saya punya baja Fe dicelup di AL murni sama dicelup di ALSI. Ini AL, ini ALSI. Lapisannya coba dianalisis kenapa. Ada yang bisa kira-kira kenapa? Mana yang lebih tinggi aktivitasnya, AL atau ALSI? AL ya Pak. Ya, ini mendekati 1. Ini paling, kalau dia ada 12,2%, berarti 0,78 ya, kemungkinan 0,77. Ya, dilihat dari aktivitasnya tentu ini lebih tinggi ya, sehingga aktivitas kalau kita asumsikan sebanding sama konsentrasi, maka nanti laju reaksinya juga akan lebih cepat yang untuk yang ini ya dibanding yang ini, laju pembentukan lapisan. Selain itu nanti kalau kita bicara kinetik difusi juga, difusi melalui pure metal sama paduan itu lebih cepat misalkan melalui pure metal. Nah, ini contoh lain, ini tebal ya, fungsi temperatur ya. Kalau ini difusi yang dominan ya. Temperatur makin tinggi tentu tebal makin besar ya. Tapi yang menarik sama ya, ini sama fenomenanya, AL murni selalu lebih tebal dibanding ALSI. Tapi yang menarik untuk ALSI misalnya ya, itu konstan, hampir konstan. Untuk AL itu di sini melonjak baru konstan. Itu kenapa? Itu juga menarik kalau dikaji. Nah, tadi ya jumlah atau ketebalan ya lapisan intermetalik FeAl yang terbentuk ya, itu bisa dikendalikan ya dengan menambahkan silikon ya. Jadi itu salah satu peran silikon, makanya di sini cairannya misalkan Al dipadu silikon ya. Kalau di kasus seng misalkan seng ditambah sedikit Al ya. Jadi fungsinya adalah menekan ini ya, menekan pembentukan lapisan FeAl kertas ya. Fungsinya itu silikon. Kenapa bisa? Itu juga harus coba di kalian analisis kenapa. Kenapa bisa menekan ya? Nah, dengan tadi penambahan silikon, lapisan ininya bisa ditekan, maka keuletan lapisan bisa ditingkatkan ya. Nah, kalau ini bisa meningkat keuletannya, nanti fabrikasi selanjutnya bisa misalkan memungkinkan lembaran yang
bajanya bisa dibuat lebih tipis ya sebelum pelapisan. Kemudian atau lapisannya lebih tipis ya. Kemudian kalau diproses itu tidak terjadi delaminasi ya atau spool off. Kemudian tadi ya ketebalan lapisan dari FeAl intermetalik itu menurun dengan cepat ketika kandungan silikon dinaikkan sampai 2,5% ya. Di atas 2,5% penurunannya tidak terlalu signifikan ya. Tidak terlalu signifikan. Itu untuk AL ya. Nah, lalu ini adalah diagram alirnya ya, flow diagramnya. Jadi diagram alirnya seperti ini ya. Ini semua sudah sistem otomatis conveyor misalnya. Mula-mula kalau ini lihat ya, ini yang batch ya. Batch hot dip aluminizing. Jadi ini proses hot dip aluminizing yang masih konvensional, artinya pakai crane gitu ya, pakai crane, benda kerja ukuran besar diangkat ya. Misalkan urutannya benda kerja diangkat oleh crane lalu diletakkan dulu di loading table ya. Di situ. Setelah diletakkan di loading table, diangkat masuk ke cleaning bath ya, salt cleaning bath. Cuci, kemudian diasam, cuci ya, kemudian keringkan ya, baru masuk ke ini tungku garam ya untuk aktivasi ya, NaCl atau ZnCl2 tadi untuk aluminium misalnya. Lalu baru masuk ke aluminium cair. Ya. Aluminium cair. Setelah itu karena ini batch ya, untuk meratakan lapisannya bisa diputar ya, benda kerjanya diputar. Ya. Baru setelah itu sambil dikeringkan, setelah kering ditaruh ya pada unloading stand, baru di water quench didinginkan, baru diinspeksi. Ya, nah ini alur yang ada di konvensional celup panas AL. Ya. Ini bisa melibatkan industri rumah tangga, ya UKM, level-levelnya industri kecil, gitu ya. Itu mainnya di batch ini, ya, mainnya. Termasuk yang seng juga sama, ya, mainnya di situ, di yang kecil-kecil. Nah, untuk industri skala besar yang butuh proses lebih terkendali, terutama dari sisi ketebalan, pakainya yang ini, ya, continuous hot dip aluminizing, misalnya, atau continuous hot dip galvanizing, ya. Bisa untuk baja, bisa untuk kawat, sama ya, baja berupa hot roll coil atau kawat itu dibuka, ya, disambung, ya, dibuka gulungannya, disambung dengan coil lain supaya continuous ya prosesnya. Lalu dilewatkan ke loop tower. Ini sebetulnya hanya untuk mengontrol ini ya, aliran prosesnya aja ya, pakai loop ini. Jadi kalau di sisi ini kurang, maka ini lebih pendek. Tapi kalau di sisi ini banyak, ini lebih tinggi. Jadi memastikan bahwa prosesnya akan terus continuous itu loop tower. Terus ini, nah biasanya yang menarik baik di hot dip AL atau hot dip seng itu
proses cleaningnya itu sudah pakai, misalkan ini menggunakan annealing furnace, ya. Dimana di sini terjadi proses oksidasi reduksi, ya. Pakai gas ya ini, ya. Termasuk juga ini mengatur sifat mekanik dari CRC-nya, sifat mekanik dari substratnya, ya. Proses di sini di annealing furnace ini. Lalu masuk ke Al cair, ya, atau zinc cair, ya. Kemudian keluar itu bisa dikeringkan, ya, ditiup udara, ya, atau tadi dikontrol ketebalannya, ya. Kadang di sini dipanaskan kembali, ya, maka kalian kenal ada kalau kita bicara seng itu ada HDG, ya, hot dip galvanizing, ada galva apa istilahnya, galvalum, bukan galvalum, jadi setelah keluar di anil, ya, galvanizing annealing, ya, plus annealing, ya. Fungsinya adalah mengatur sifat mekanik dari substrat lapisan, kemudian juga mengontrol senyawa yang terbentuk di lapisan, ya, annealing di sini. Baru setelah itu masuk ke inspeksi, misalkan ketebalan dengan X-ray, dengan UT, ya, atau ini istilahnya coating weight, ya. Coating weight itu jadi salah satu indikator juga untuk ketebalan, ya, berapa gram per sentimeter persegi, yaitu coating weight. Setelah inspeksi, ya, kalau diperlukan di sini ditambahi chemical treatment, ya, jadi lapisannya diberi lapisan anti korosi, ya, chromating misalnya, atau diberikan inhibitor, ya, lalu di loop lagi, kemudian kadang ada skin pass rolling, ya, di situ untuk meratakan, ya, ini surface conditioning, kemudian dipotong, baru inspeksi terakhir sebelum akhirnya digulung kembali. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu kalau kalian pakai di hot dip galvanizing, hot dip galvanizing, dan seterusnya. Nah, di pasaran untuk aluminium sendiri ada dua, ya, tipe lapisan yang dihasilkan, ya. Tipe nomor 2 itu adalah di situ Al hampir murni, ya, tebal 30-50 mikron dari sisi ketebalan. Nah, ini dibuat dengan cara mencelup substrat ke aluminium murni, ya, aluminium cair murni. Misalkan ini untuk atap rumah, ya, yang perlu ketahanan korosi atmosferik yang baik dan forming ability yang terbatas, ya. Karena tebal, kemungkinan tadi lapisan FeAl-nya juga tebal, ya. Nah, ini tipe yang nomor 2, ya. Lalu ada tipe yang nomor 1, ini tadi pakai cairan ALSI, ya. Ini lebih tipis, ya. Tipe lapisan ini tadi digunakan untuk yang aplikasi yang memerlukan forming ability yang baik dan ketahanan korosi temperatur tinggi yang juga baik, ya. Misalnya nanti untuk membuat bajanya digunakan untuk membuat komponen seperti muffler, ya, saluran buang motor, mobil, ya, knalpot, itu bisa pakai baja yang dilapis ALSI. Tebalnya 20-25 mikron, ya. Nah, kalau mau lebih baik keuletannya itu bisa dikurangi jadi 12 mikron tebal.
Silikon tadi perannya menekan ya, menekan pembentukan senyawa intermetalik FeAl ya. Nah, kalau ini masih tebal ya, masih banyak gitu ya, masih ada terdapat di lapisan, ini bisa menurunkan daya lekat lapisan ke substrat dan menurunkan forming ability karena tadi lapisan ini getas ya, bersifat getas. Nah, ini contoh microstructure-nya ya. Ini Al murninya, ini FeAl, ini baja. Ini yang tipe 2, ini yang tipe 1 AlSi lebih tipis ya. Lapisan intermetaliknya kalian lihat di sini sangat tipis ya, sangat tipis. Jadi ini FeAlSi ya, yang terbentuk. Lalu di sini baru AlSi. Ini contoh tadi pengaruh silikon ya, yang ditambahkan ke aluminium cair ya. Bisa mengurangi ketebalan dari FeAl dari 200 ke 50 mikron. Nah, ini kalau kita bicara diagram fasa FeAl seperti ini tadi, komposisinya kalau Al-nya Al murni sama Fe tadi ada kemungkinan terbentuk senyawa intermetaliknya ini banyak ya di sini ya. Tergantung dari komposisi Al-nya nanti di lapisan ya. Bisa jadi Fe3Al, FeAl, FeAl2 ya, Fe2Al5 atau FeAl3 ya. Nah, kalau kita bicara FeAlSi ada kemungkinan tadi senyawa intermetaliknya juga bisa dikurangi ya. Bisa dikurangi. Itu kalian bisa lihat misalkan nanti dengan diagram fasa Turner ya, FeAlSi misalnya, atau diagram fasa biner tapi yang FeAl di kiri, Si di kanan ya. Aplikasi untuk tungku, muffler, ya, pemanas air, barbecue, tempat api, baking pan, ya, itu untuk hot dip aluminizing, ya. Silakan ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke galvanizing, ya, hot dip galvanizing. Tapi ini cepat saja. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Melvin 002. FeAl itu peran FeAl ini dicegah di dalam proses pelapisan aluminium itu karena dia menurunkan daya lekat lapisannya ya, Pak. Bukan nggak ada alasan lain selain itu. Karena getas. Yang paling utamanya karena getas. Jadi di mana-mana senyawa intermetalik itu keras, getas, ya. Nah, karena ada kebutuhan nanti proses selanjutnya misalkan melibatkan pressing, forming, ya. Nah, keberadaan kalau lapisannya memiliki banyak senyawa FeAl, ya, itu bisa menyebabkan proses formingnya gagal, ya. Pecah misalnya ketika di press, pecah, ketika di bending, pecah, gitu ya lapisannya. Oh, berarti dia menurunkan ductility-nya ya, makanya dihindari. Ya. Oh. Kesulitannya kalau ada FeAl itu berkurang, ya. Oke. Paham, baik. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Di sini nggak ada ya. Ini sebentar. Untuk galvanizing, sebentar saya share ya. Ya, untuk hot dip ada 2 ya. Untuk hot dip juga ada 2.
ada yang batch, ya, ada yang batch galvanizing. Ini contohnya, ya. Ini yang saya maksud batch galvanizing, ya, atau kalau tadi batch aluminizing kayak gini. Jadi biasanya pakai kren, tenaga kerjanya besar, ya. Ini digunakan untuk memproses benda-benda kerja yang tidak continuous, ya, besar, atau jumlahnya sangat banyak, kecil-kecil tapi banyak, gitu ya. Misalnya paku, baut, ya. Nah, itu bisa diproses dengan metode ini, ya. Hot dip galvanizing, ya. Yang di sini batch, ya. Jadi caustic cleaning, rinsing, pickling, rinsing, masuk flux, masuk seng cair atau aluminium cair, dinginkan, cek, inspeksi, ya. Itu yang batch, ya. Nah, prosesnya dalam hal ini ketebalan tadi ditentukan oleh 4, ya, biasanya. Jenis benda kerjanya, ya, waktu pencelupan, kecepatan penarikan substrat dari cairan, ya, sama temperatur, ya. Itu 4 faktor yang mempengaruhi tebal lapisan. Ini yang contoh yang dioperasikan di JSGI, ya. Di JSGI itu ininya seperti ini, skema prosesnya. Ini contoh bajanya, ya, yang sudah dilapis. Atau ini belum dilapis, sorry. Ini belum dilapis, masuknya dari kanan ke kiri, ya, urutannya. Jadi dari sini rollnya dibuka, ya, gulungannya dibuka, di welding, lalu masuk looper, dibersihkan, ya. Kemudian masuk ke annealing furnace, ya. Di situ kalau dilihat dibagi 3. Ada heating, ada soaking, sama ada rapid cooling, ya. Lebih detailnya. Baru masuk ke zinc cair, nah lalu di anneal, ya. Istilahnya galvannealing furnace, ya. Di anneal mengatur sifat mekanik, ya, terutamanya dari substrat dan lapisan. Baru di skin pass mill, ya, surface roughness diratakan di situ. Lalu special treatment ini untuk pelumasan, meningkatkan forming ability, itu ada rahasia di sini biasanya. Kalau di JSGI itu namanya JAS, ya, JAS proses. Jadi melibatkan penggunaan ini dia sebut prosesnya JAS. Jadi ada penggunaan semacam nano layer, ya, untuk memperbaiki lubrikasi, ya, supaya forming ability bagus. Baru masuk ke looper lagi, baru inspeksi, baru di roll ulang, ya. Ini yang ada di JSGI. Nah, yang menarik mungkin lapisannya kalau kalian bedah dengan mikroskop. Nih, ya. Jadi untuk seng itu terdiri dari beberapa senyawa intermetalik, ya, dari bawah sampai atas. Gamma paling bawah, ya. Ini lalu delta, zeta, eta, ya. Dan kalau kamu cek kekerasannya itu beda-beda, ya. Jadi gamma itu bisa sampai 350 vickers, ya. Komposisinya terdiri dari seng 75%, Fe 25%. Lalu atasnya ada delta. Itu 245, ya. Komposisinya sengnya 90%, Fe-nya 10. Lalu ada zeta, ya. Ini Fe-nya terus berkurang hanya 6%, 94% seng. Kekerasannya sampai 180. Lalu paling atas
itu ETA ya. ETA itu hampir murni, seng murni ya. Disebutnya ETA. 700 piker ya kekerasannya. Nah, kuncinya adalah menekan intermetalik di bawah ini ya, gamma delta ini yang kalau kalian lihat kekerasannya sangat tinggi. Getas ya. Biasanya kekerasan tinggi itu getas ya, semakin getas. Nah, itu yang dikontrol. Karena ini kan nanti akan diproses untuk proses selanjutnya ya, forming. Nah, sebetulnya kalau kita bicara pasar, ya, produk yang digalvanis itu bisa macam-macam ya. Metode galvanisnya juga macam-macam. Bisa pakai hot dip galvanizing ya, HDG istilahnya. Bisa pakai electroplating ya, electrogalvanizing kadang disebutnya. Ya. Kalau kalian lihat di sini itu range-nya ketebalan ininya dari 10 bisa sampai 100 mikron ya. Ketebalannya sendiri. Ya. Nah, produknya kalau seng tadi, kalau aluminium ada 2, kalau seng itu ada banyak ya. Ada galvanizing, ada galvanil, ada galvalum ya. Kalau kalian pernah dengar di Bajaringan ada galvalum, ada galvanil, ya, lalu ada galvanizing biasa, galvanis biasa, ya, baja galvanis biasa. Galvanil tadi sudah ada proses annealing ya, dilakukan setelah keluar dari seng cair di anil. Ya. Nah, ini contoh produk yang dihasilkan di JSGI ya. Jadi di sini seng itu komposisinya hampir 90% ya. Fe-nya 10% ya. Fe-nya 10%. Itu galva anil ya. Tebalnya dari pelatnya sendiri itu dari 0,4 sampai 2,3 mili ya. Tapi untuk mobil biasanya 0,6 sampai 0,7 ya. Oke, itu dulu mungkin untuk, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalian siap-siap kuis 9.40 ya. Masih lama sih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya dikit, Pak. Untuk materi PPT ini bakal ditaruh di Edunext nggak, Pak? Yang tadi galvanizing. Ya, nanti saya coba taruh. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Adakah lagi yang bertanya? Silakan. Pak, maaf.
Untuk recording matkul ini akan disampaikan di mana ya Pak ya? Saya biasa taruh di EduNeck linknya. Oh. Oh, oke, Kalau baik. kamu cek di bagian awal introduction itu ada link Oh kuliah. ya, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi link tadi di EduNeck ya. Di bagian intro itu di bawah. Nah, ini ada ya. Ini ada link tanggal 7, tanggal 14, sekarang tanggal 21, nanti sebentar lagi ada. Kalian sudah ada yang ngampus, nyoba ke kampus di antara kalian? Belum? Belum, Pak. Ya, kemungkinan kan kalau situasinya terus membaik, itu akan mulai dibuka bertahap ya. Contoh ya yang sudah mulai jalan itu sidang ya, tugas akhir untuk S1, S2, S3 itu diadakan tatap muka ya, itu sidang. Lalu kalau nggak salah mahasiswa baru angkatan 2021 ya, yang sekarang juga sudah mulai diperbolehkan untuk mulai masuk ya, bertahap. Nah, ada kemungkinan kalau memang sampai akhir tahun membaik ya kalian juga bisa masuk kembali ya. Kalian ini sekarang tingkat 3 ya. Semesternya di 5-6 atau di 7-8? Kebanyakan yang ngambil. 5-6, Pak, kok kebanyakan. 5-6. Ya. Jadi mungkin pas zamannya kalian itu TA sudah mulai di kampus lagi ya pengerjaannya. Jadi kalian sekarang fokus cari KP ya kalau nggak salah ya. 5-6 tuh KP. Ya, Pak, cari KP. Ya, kalau KP, kalau galvanizing itu di JSGI itu banyak alumni kalian ya. Di sekarang MM 2100 ada berapa orang anak ITB, anak materialnya ada 3-4 orang di situ. Ya. Kalau kalian mau coba hubungin alumni di situ. Ada Maya, ada siapa lagi ya, saya lupa. Itu ngurusin galvanizing sehari-hari. Di situ juga lengkap ada SEM ya untuk karakterisasi, ada ICT, ada FTIR ya. Jadi kalian bisa sekalian belajar karakterisasi di situ ya. Cuman sekarang mungkin online jadwalnya kalau online seperti apa di situ. Lalu di Komatsu itu juga alumni MT banyak. Komatsu yang di apa istilahnya? Komatsu itu yang di namanya apa ya? Saya lupa. Komatsu, ada yang tahu Komatsu di mana? Komatsu Indonesia. Di bukan yang di Cikarangnya ya. Yang di Batam, Pak. bukan di Batam. Bukan yang di Cikarangnya, di daerah Cakung, sorry. Di Cakung. Ya. Nah, yang di situ ada di bagian Takumi Centernya ada
anak alumni material ya, di situ banyak. Ada Ucok 2001, ada Utu 99 ya, angkatan saya. Ada Fahmi 99 itu juga angkatan saya. Lalu juniornya juga di situ ada beberapa. Komatsu Indonesia kalau mau. HP ya. Kalau enggak yang mau korosi itu di Saipem itu juga ada beberapa ya, ada Ari ya. Ari itu 2005, sekarang ketua KAN Saipem itu ngurusin korosi ya biasanya. Ada Hilman ya, Hilman itu dulu bimbingan saya juga kerja di situ sekarang. Hilman Mulyana itu kalau di Saipem ya. Jadi banyak sebetulnya kalau kalian cari di alumni ya. Jadi pastikan kalian punya hubungan yang bagus dengan alumni ya, dengan asosiasi alumni material. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, 931. Sekarang naik lagi, please. Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Kalau tadi itu setiap coil yang dibuka tuh selalu dibikin loop ya, Pak? Setelahnya. Ya. Dibikin loop gitu, Pak. Itu tuh biar apa ya? Ya, supaya prosesnya continuous ya. Jadi itu istilahnya loop itu sebagai apa ya? Sebagai cadangan ya. Sebagai cadangan sebagai cadangan supaya kalau nanti ada sesuatu dengan prosesnya, misalkan di tahap awal recoiling
pembukaan pelatnya atau proses weldingnya bermasalah. Nah, kalau ada loop tadi, dengan loop tersebut hanya ngatur ketinggiannya saja, misalnya, maka proses keseluruhan tidak terlalu akan terganggu ya. Masih ada semacam apa ya, waktu ya yang tersedia untuk melakukan repair ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, nah ini ya, di sini ada loop ya. Yang ditanyakan ini kan ya, loop ini ya. Loop ini atau loop ini ya. Ya, Pak. Ini bisa sangat tinggi ya, ini digambar kelihatan pendek ya, bisa sangat tinggi satu gedung gitu ya. Jadi fungsinya itu, kalau saya tulis di loop ini kan menjuntai atau ya menjuntai lah ya, pelat ya, pelat nih, pelat. Nah, kalau ada masalah di sisi ini, kan masih ada dengan mengatur, ini bisa naik turun ya, si apa istilahnya, penyangga ini, dia bisa naik turun ininya. Ketinggian ini bisa diatur. Ketinggian loopnya ini bisa menyesuaikan sama proses ya. Jadi kalau misalkan di tahap awal di sini ada stuck sedikit ya, atau di tahap welding di sini ada stuck sedikit ya, misalkan nyangkut, itu masih bisa teratasi, masih bisa diperbaiki tanpa menghambat proses yang berjalan gitu ya. Karena di loop ini kan masih menjuntai beberapa meter gitu ya. Beberapa meter pelat yang siap untuk dilapisi. Ya. Dengan mengatur ketinggian ini, pelat ini bisa sebagian diserap gitu ya oleh proses yang sedang berjalan. Padahal di sininya sudah stop, misalnya karena ada reparasi. Itu fungsi loop ini. Jadi memastikan memang prosesnya bakal terus berjalan. Kalau ada masalah, itu tidak akan terlalu menghambat proses yang sedang berjalan tersebut. Itu fungsi dari loop tower. Paham nggak? Paham, Pak. Kalau buat weldnya itu biasanya weld yang otomatis ya, Pak? Ya? Kalau buat weldernya itu berarti pakai weld yang otomatis bukan ya, Pak? Ya, otomatis. Bukan manual pakai orang ya, tapi otomatis. Berarti yang SAW ya kalau nggak salah? Ya, SAW ya. Di situ. Jadi itu peran loop-nya ini adalah untuk sebagai cadangan ya. Kalau proses terganggu, maka loop ini bisa menyesuaikan ketinggiannya sehingga proses itu bisa terus berjalan ya tanpa ada hambatan ya. Jadi itu peran loop tower. Ini bisa sangat tinggi ya. Nah, kadang ada masalah nih kalau di industri. Ini kan pelatnya sedang menjuntai tinggi gitu ya. Berlembar-lembar gitu ya. Kayak tirai ya. Nah, kalau di Indonesia itu kadang suka nempel nyamuk di situ. Nyamuk. Nempel nih. Nah, nyamuk ini kalau nempel bisa ke bawah nanti sampai sini nih.
sampai tungku, sampai pot cair. Jadi cacat kan jadinya. Nah, biasanya di bagian towernya ini itu ditutup sama plastik mika. Ditutup plastik mika. Plastik mika warna kuning. Ya. Nyamuk itu supaya nggak berani nempel di situ. Ada plastik mika ini. Ya. Jadi itu ya. Masalah nyamuk juga bisa jadi problem yang menjengkelkan ya kalau kita bicara proses seperti ini di industri ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Oke, sudah 9.40 nih. Silakan mulai mengerjakan kuis ya. Masuk seperti biasa melalui exam. Ya. Waktu hanya 10 menit. Ini saya lihat sudah dari 50, 18 sudah join, sisanya belum. Silakan mulai mengerjakan. Kamera semua on ya. Jangan lupa. Yang sudah selesai boleh meninggalkan Zoom. Yang sudah selesai boleh meninggalkan Zoom. Pak, mohon maaf ini aku
saya EduNext-nya error. Jadi jawaban nomor question 5 itu ke skip gitu di sini. Saya coba reverse lagi tapi nggak tahu, nggak bisa lanjut. Coba saya coba lagi. Saya nggak bisa lanjut ke soal berikutnya. Oh, udah bisa, udah bisa. Yang sudah selesai boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ridwan Harisma lagi camping di mana? Sekarang udah mulai pada camping nih. Empat delapan, 2 menit lagi. Hati-hati. Dua menit lagi. Belum ada yang dapat nilai 100. Maksimum baru 80. Ya.
Mohon izin live, Pak. Makasih. Ya, sudah. 1 menit lagi. Hati-hati. Nilai tertinggi 90 saat ini. Saya izin live ya, Pak. Ya, silakan. Nilai terendah 30. 1 menit lagi. Ya, udah 50 nih, hati-hati. Jangan sampai ini. Izin live. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih. Oke, sudah. Sudah semua? Kalau gitu saya Pak, mau nanya Pak, ya. kalau untuk misalnya waktunya habis itu udah otomatis submitted ya Pak? Ya, sepertinya saya nggak tahu pengaturannya gimana. Gitu mungkin. Di sini 46 join, 46 finish berarti iya. Gimana Pak? Di sini yang join 46 orang, yang finish juga 46, berarti ya otomatis sepertinya. Otomatis submission. Oh, baik Pak, makasih Pak. Ya.